Oke, kembali lagi bersama Bu De Bang. Kali ini sahabat semua, kita akan membagi tips atau sharing ya tentang soal yang biasa muncul di Olimpiade, di tes CPNS, tes numerik ya, tes kemampuan dasar. Oke, mari kita bahas bersama Bu De Bang. Oke, soal yang pertama. Nah, sahabat semua, biasanya kita akan menemukan soal seperti ini. 1 ditambah 2, ditambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah seterusnya, tambah 100, sampai angka 100. Jika kita menggunakan cara manual, ya, kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 100, itu 5 menit nggak akan cukup waktunya. Nah, sekarang Bu De berbagi tips ya, sharing bagaimana cara mengerjakannya nih. Jika ada soal seperti ini, penjumlahan dengan angka berurut, ingat ya, saya nggak membagikan rumus matematika secara enggak, karena yang menghadapi soal seperti ini terkadang bukan hanya jurusan matematika gitu, suku ke ini enggak gitu. Cara singkatnya, bilangan awal ditambah bilangan akhir dibagi 2 dikali banyaknya bilangan. Oke, seperti itu. Nah, kita kerjakan coba ya. Bilangan awalnya berapa? 1, ya kan? Bilangan akhirnya 100. Nah, yang pertama dan yang terakhir. Oke, apa itu ya yang pertama dan terakhir? Oke. Nah, 1 tambah 100 dibagi 2. Nah, ini awal tambah akhir bagi 2. Ini sudah kewajiban. Nah, dikali banyaknya bilangan. Coba kita pikirkan bilangan 1 sampai 100. Berapa banyak bilangannya? 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung nanti semua. Ada 100 bilangan. Itulah. Oke, sama dengan 1 tambah 100 itu 101 ya. 101 dibagi 2 dikali 100. Oke. Nah, nanti gunakan kalkulatornya sendiri. 101 bagi 2 itu 50,5 dikali 100 itu sama dengan 5050. Oke. Coba perhatikan sekali lagi ya. 1 ditambah 100 dibagi 2. 1 ini tadi berasal dari awal, bilangan awal. 100 ini berasal dari bilangan akhir. Dibagi 2, ini sebuah keharusan. Dikali banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan yang kita jumlahkan 1 sampai 100 ada 100 bilangan. Nah, jadi 1 tambah 100 bagi 2 dikali 100. Inilah hasilnya. Silakan buktikan dengan kalkulator Anda. Oke. Fix. Ingat rumusnya. 1 di bilangan awal tambah akhir dibagi 2 dikali banyak bilangan. Oke, kalau kita udah paham tips ini, bagaimana kalau ditunjukkan soal seperti ini? Ya, gini. Ya kan? 1 tambah 3. Tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berurut. Sekarang enggak. Ini penjumlahan bilangan ganjil. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 3 sampai 99. Kan begitu. Nah, tetap kita gunakan rumus ini. Bilangan awalnya ya, tetap kita gunakan tips ini. Bilangan awalnya bilangan 1. Bilangan akhirnya itu bilangan 99. Ya kan? Banyak bilangannya. Ini banyak bilangannya, apakah 99? Bukan kan? Ini 1, 3, 5 kelang-kelang 1. Ya kan? Jarak 1. Berarti antaranya ini 1 sampai 99 ada 50 bilangan kan? 50 bilangan karena 100 bagi 2 sepasang-sepasang. 1, 3, 5. Contoh lebih dekatnya. Antara 1 sampai ya mengerjakan soal itu kita harus pakai kiat ya. Oke.
Ini antara 1 sampai 9 ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, bukan 9 kan? Tetapi 5. Dari mana kita tahu bilangan 1 dan 9? 10 dibagi 2, 5. Oke. Jadi perhatikan. Jadi banyak bilangan di sini adalah 50. Oke, next kita lanjut kerjakan. 1 tambah 9 itu adalah 100. Dibagi 2 dikali banyaknya bilangan tadi 50 sama dengan 100 bagi 2 itu sama dengan 50 dikali 50. Berapa 50 kali 50? 2500. Silakan dijumlahkan pakai kalkulatornya sendiri. Terbukti enggak? Yang penting diingat, awal tambah akhir dikali banyaknya bilangan. Satu lagi nih soal. Oke. 2 tambah 4 tadi penjumlahan bilangan ganjil. Sekarang penjumlahan bilangan genap. Ya. Tetap ingat rumusnya itu tetap awal tambah akhir bagi 2 dikali banyaknya bilangan. Oke, bilangan awal di sini bilangan 2. Bilangan akhirnya 100. Ya, bilangan awal di situ 2. Bilangan akhirnya 100. Banyaknya bilangan sama kayak tadi. Ini karena kelang-kelang hilang 50 bilangan. Berarti ini 50 salah. Di sini 50 bilangan. Oke. 2 tambah 100. 102 dibagi 2 dikali 50 sama dengan 102 dibagi 2 berapa? 51. 51 dikali 50 ya, 51 dikali 50 berapa? 25 50. Oke, begitu kira-kira. Coba kita ulang ya. Kalau ada soal seperti ini, ya. Ada soal seperti ini, ingat bilangan awal ditambah bilangan akhir dibagi 2 dikali banyaknya bilangan. Yang sering mengecoh adalah banyaknya bilangan ini. Awal tambah akhir udah gampang bagi 2. Banyaknya bilangan ini, perhatikan dia berurut dia 100. Kalau seperti ini dia perhatikan banyaknya bilangan. Nah, bagaimana kalau kita buat satu lagi soal ya? Satu lagi soal. Ini soalnya seperti ini. Ini 100, kita buat sampai 1000. Nah, kalau kita menjumlahkan sampai 1000 kan udah habislah waktu mengerjakan soal. Nah, yang perlu diingat mengerjakannya nggak sampai 1 menit adalah tips ini. Bilangan awal ditambah bilangan akhir dibagi 2 dikali banyaknya bilangan. Oke, pada soal ini bilangan awalnya 2, bilangan akhirnya 1000. Bilangan awal 2, bilangan akhirnya 1000. Oke, dikali banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan antara 2 sampai 1000 kelang-kelang 1 itu adalah 500 bilangan, ya kan? 500 bilangan. Nah, sekarang kita 2 tambah 1000 berarti 2 tambah 1000 1002 dibagi 2 dikali 500. Oke, sahabat semua, 1002 bagi 2 itu adalah 501 dikali 50 sama dengan, coba kalikan hasilnya nanti 250.500. Oke, ini dikali 500 ya. 5 kali 1 5, 5 kali 0 0, 5 kali 5 25, tambah 2 ini nolnya ini 250.500. Gampang bukan? Yang penting diingat adalah awal tambah akhir. Kaulah yang awal, kaulah yang akhir. Dibagi kita berdua dikali banyaknya bilangan. Oke, awal tambah akhir bagi 2 dikali banyaknya bilangan. Kalau saya mengingat ini seperti ini, dulu waktu saya masih seperti ini. Kalau yang pertama dan kalau yang terakhir untuk kita berdua dikali banyaknya
tantangan gitu ya, banyaknya bilangan. Oke, banyak yang kita lalui. Oke, bagaimana lagi kalau soalnya seperti ini? 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4. Tadi dijumlah semua ya, 1 ditambah 2 tambah 3 gitu. Sekarang enggak, 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5. Seperti ini soalnya. Perhatikan tanda ini. Nah, sahabat semua, mengerjakan ini enggak sampai 1 menit. Kuncinya lihat, ini sepasang, ya kan? 1 ditambah 2 dikurang 2 itu adalah min 1, ya kan? 1 dikurang 2 itu min 1, negatif 1. Ini tetap negatif 1 ditambah negatif ditambah negatif 1 juga. Tambah negatif 1. Nah, 5 kurang 6 juga ditambah negatif 1. Begitu sampai seterusnya. Tambah negatif 1. Nah, apa tipsnya yang perlu kita lihat di sini? Perlu kita perhatikan. Nah, kalau Bu De mengerjakan ini seperti ini. Dia sepasang, ya kan? Ada 100 bilangan. Tapi dia bergandeng sepasang. Kalau 100 dipasangkan itu menjadi ada 50 pasang, ya kan? Sedangkan 1 pasang itu jika dikerjakan itu nilainya adalah negatif 1. Perhatikan, nilainya adalah negatif 1. Sedangkan 1 pasang nilainya. So, jadi semua ini bilangan 1 sampai 100 ini, yang 50 pasang ini, tinggal 50 pasang dikali nilainya sepasang, negatif 1. Sama dengan negatif 50. Udah, siap. Nggak sampai 1 menit kan? Perhatikan, intinya mengerjakan matematika itu perhatikan. Jangan sampai ceroboh, ya. Ini negatif 1, negatif 1, negatif 1. Nanti negatif 1 ini terus sampai 100. Nah, ada 50 pasang kan? Sedangkan 1 pasang nilainya negatif 1. Berarti nilainya dari ini semua adalah negatif 50. Oke. Begitu tips dari Bu De. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau soal seperti ini lagi? Selisih 2 bilangan positif adalah 6, sedangkan hasil kalinya adalah 187. Nah, kata kuncinya di sini adalah selisih. Kalau dibilang selisih itu adalah perbedaan. Ya. Jika di 2 bilangan itu dikurang, hasilnya 6. Sedangkan hasil kalinya adalah 187. Cara pertama yang kita lihat adalah satuan. Satuan dari 187 adalah 7. Ya, adalah 7. Nah, kita lihat bahwa jika kita kalikan 2 bilangan yang hasilnya adalah 7, itu antara perkalian 1 kali 7 atau 3 kali 9, ya kan? Nah, kita daftarkan kemungkinan yang muncul. 1 dan 7. Ini dulu kita pilih. Ya, 1 dan 7. Ya, kemungkinan yang muncul itu adalah 11 dikali 17 atau 21 dikali 27 atau 31 dikali 37. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita kalikan. Ingat loh perkalian yang udah pernah Bu De bagi. 11 kali, kita mulai dari bawah, dari atas boleh. 11 kali 17 itu, ya, kepala kali kepala. Ini kepalanya 1, ekornya 7, di tengahnya pinggir kali pinggir 7, tengah kali tengah 1. 7 tambah 1 8, 187. Ops, sama dengan yang di atas. Nggak usah lagi kita cari yang lain, ya kan? Sama kan? Sama dengan yang soal. Nah, sama, sudah sama? Oke. Berarti jawabannya ini. So, kesimpulan. Bilangannya itu bilangan A,
bilangan 1 itu adalah 11 dan bilangan kedua adalah 17. Oke? Nah, kita kembali ke tuntutan jawaban. Berapakah jumlah kedua bilangan tersebut? Berarti ini kita jumlahkan ya kan, 11 tambah 17 berapa? Sama dengan 28. Inilah hasilnya. Gampang kan? Gampang kan? Nah, yang pertama kita lihat adalah kata kunci pertama, selisihnya dan kemudian hasil kalinya. Hasil kali kita perhatikan ekornya langsung, ekornya 7. Berarti kemungkinan adalah antara 1 kali 7 dan 3 kali 9. Kita daftarkan kemungkinan yang ada. 1 kali 7 nggak mungkin, 7 ya, nggak mungkin. Kita naikkan puluhan, 11 kali 17. Selisihnya 6, pas, memenuhi peraturan pertama. Kita kalikan 187. Kalau sudah dapat nggak usah dilanjutnya nih. Seandainya ini belum dapat, kita lanjutkan ke kemungkinan kedua. Oke? Begitu saja. Nah, soal berikutnya. Ini agak ribet ya. Kalau kita memandang ini, aduh bagaimana ini soalnya, kan gitu kan. Nah, Bude kasih tips. Soalnya tadi 1, 2 dikali 3 ditambah 1, 3 kali 4 ditambah 1 ya, 1, 4 dikali 5 ditambah titik-titik tambah 1, 48 kali 9 40 sorry habis dulu 48 dikali 49 ditambah 1 per 49 dikali 50. Seperti itu ya kan, dikali 50. Nah, yang pertama kita tahu dulu asalnya 1, 2 per 3 ini dari mana. 1, 2 dikali 1, 2 per 2 kali 3 itu berasal dari 1/2 dikurang 1/3. Ini bilangannya. Kita buktikan, coba. Kita samakan penyebut. 6 dikali berapa? 2 dikali berapa ber-6 kali 3. Berarti yang di atas ini juga dikali 3. 3 dikurang 3 kali berapa ber-6 kali 2. Berarti 1 ini dikali 2. 3 kurang 2 1/6. Sama kan? Sama dia kan? 1 2 kali 3 6. Oke? Kalau ini sudah kita pahami ya. Ini sudah kita pahami. Ya. Berarti saya hapus dulu biar muat. Oke. Kalau ini sudah kita pahami, berarti kita bisa melaju ke soal. Ya, konsepnya itu sudah tahu kita tadi. Bahwa 1 per 2 kali 3 itu sama dengan 1 per 2 dikulang 1/3, ya kan? Ditambah, berarti ini 1 per 3 dikurang 1/4. Ditambah ini 1 per 4 dikurang 1 per 5. Begitu seterusnya. Ya. Nah, ditambah 1 per 48 dikurang 1 per 49. Nah, ditambah angka terakhir 1 per 49 dikurang 1 per 50. Nah, sahabat semua, perhatikan. Setengah dikurang 1/3 ditambah 1/3 ini kan habis. Negatif 1/3 ditambah 1/3 habis. 1/4 negatif 1/4 tambah 1/4 habis. Ini juga seperti itu habis. Yang ini juga nanti gandengannya habis. Negatif 1 per 49 ditambah 49 habis. Habis kan? Nah, angka yang tinggal itu adalah setengah dikurang 1/50, ya kan? Setengah dikurang 1/50. Oke? Nah, tinggal kita selesaikan. Ini kita buat per 50, oke? 52 kali berapa ber-50? Kali 25, berarti ini dikali 25. 25 dikurang 1/50 tinggal
Oke? Nah, ini jawabannya. 25 dikurang 1 sama dengan 24 per 50. Itulah hasilnya. Gampang kan? 24 per 50. Jadi kita mengerti dulu konsepnya ini. Kita mengerti dulu konsep yang pertama ini. Dari mana datangnya bilangan 1 per 2 kali 3 ini? Itu setengah dikurang sepertiga. Oke, jadi kita sederhanakan ke sini. Ini juga seperti itu. Nah, setelah ini terdaftar, kita lihat ini akan habis dengan bilangan berikutnya. Begitu seterusnya akan habis. Tinggallah yang awal dan yang terakhir. Tinggal kita mengerjakannya. Samakan penyebut, cari pecahan senilainya, inilah hasilnya. Oke? Demikian tipsnya yang cepat untuk soal seperti ini. Kita perhatikan. Tentukan nilai X yang memenuhi operasi berikut. Jika bilangan X dikali 4, lalu hasilnya itu ditambah dengan 8, lalu hasilnya lagi dibagi 4, hasilnya akan 20. Melihat aja udah ini ya, tapi enggak. Mengerjakannya ini gampang. Kalau seperti ini, kita kerjakan dari belakang dulu. Dari belakang, dari angka 20. Kerjakan dari belakang. Kemudian gunakan inverse. Kalau matematika ingat inverse itu gunakan kebalikan. Oke, kita kerjakan dari belakang. Angka 20. Jika 20 hasilnya dibagi 20 kan seperti itu tadi. Dibagi 20 berarti dibagi 20. Angka 20 ini dibagi 4 hasilnya 20. Dibagi 4 berarti gunakan inverse. Dibagi 4 jadi dikali 4. Sama dengan 80. Udah? Kemudian kita lanjut langkah kedua. Ini udah. Ditambah 8. Nah, di sini dibuat ditambah 8. Maka hasil 80 tadi ditambah 8 gunakan inverse, balikan. Kalau ditambah kebalikannya dikurang. Menjadi dikurang 8. Itu sama dengan 72. Kemudian langkah terakhir. Dikali 4. Maka akan dapat X ya. Dikali 4. Gunakan inverse-nya. Dikali 4 menjadi kebalikannya dibagi 4. Sama dengan 18. Maka X, bilangan X itu adalah 18. Selesai. Kan? 18 kali 4 72. Ditambah 8 80. Dibagi 4 20. Pas? Pas. Gampang kan? Oke. Begitu mengerjakannya. Oke, demikian tips dari Bu D. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang perlu ditanyakan atau sering dibagikan, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bu D. Dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.